Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada saya atau tema yang akan kita ikuti bulan ini adalah tentang kasih. Ya, Bapak Gembala rindu untuk bagaimana bulan-bulan yang kata orang bulan kasih sayang ini kita juga semakin diingatkan, semakin ditegur atau semakin lebih lagi menumbuhkan rasa kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menguraikan kepada kita apa itu kasih dan bagaimana kita hidup di dalam kasih. Hari ini saya akan berbicara bagaimana kita meneladani Yesus dan kita mau hidup mengasihi seperti Yesus. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu, nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Ayat 9 akan saya bacakan dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu dan kita bergantian seterusnya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Judul perikopnya, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa mengasihi aku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tiga, dua, satu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasih itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Kita semua butuh dikasihi. Amin. Atau ada di sini yang tidak butuh dikasihi? Saya percaya kita semua butuh dikasihi, apalagi bulan-bulan ini atau baru saja kemarin kita merayakan yang namanya Hari Valentine, ya. Jadi Bapak Ibu, bukan sekucuk-kucuk atau bukan apa kebetulan, ya, orang tiba-tiba merayakan Hari Kasih Sayang, ya. Mungkin aplikasinya atau terapannya mungkin ada juga yang salah, ya, pada zaman itu. Tapi tentu penerapan atau tentu orang berinisiatif untuk merayakan Hari Kasih Sayang ini tentu ada tujuannya, ya. Tentu ada sesuatu yang menggerakkan mereka. Kenapa sih kita harus merayakan Hari Kasih Sayang? Karena memang manusia itu butuh kasih sayang. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, lalu Bapak Ibu hanya kasih uang, kasih makanan, kasih uang, kasih makanan, lalu apa bedanya dia dengan hewan? Ya. Anak itu butuh kasih sayang. Nah, bagaimana mengasihi Bapak Ibu? Saya akan memulai dengan sebuah atau beberapa penelitian tentang tipe-tipe kasih. Ya, boleh naik saja Kakak Boce. Ternyata kasih itu ada beberapa jenis, ya, yang kita akan bahas. Yang pertama itu kasih agape atau kasih tanpa syarat, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Ya. Inilah kasih Allah kita. Kasih yang tidak memandang. Kasih yang saya mengasihi kamu bukan karena. Saya mengasihi kamu bukan untuk. Saya mengasihi kamu supaya tidak.
Kasih agape ini memang kasih yang tanpa syarat. Memang saya mau mengasihi kamu karena Tuhan sudah mengasihi saya. Inilah kasih agape, ya. Lalu yang kedua, di situ ada kasih filia atau kasih dalam persahabatan, ya. Jadi kita saling mengasihi. Kita punya teman, kita punya sahabat. Ada yang mungkin berteman dari TK di tempat ini? Halo? Ada? Ada yang masih ingat kata apa? Atau ada yang masih ingat teman TK-nya dulu? Kalau saya nggak ingat karena dulu saya nggak ada TK di rumah. Di kampung saya nggak ada TK dulu. Jadi saya langsung SD. Tapi teman-teman SD saya masih ingat. Masih sering ketemu juga. Teman SMA, teman kuliah juga masih sering kontak-kontakan, ya. Kasih antara persahabatan, ya. Persahabatan itu seperti tadi Tuhan Yesus katakan, kamu itu sahabatku. Ya, biasanya teman curhat, teman nongkrong, ya. Tidak lebih dari itu. Ya, itu kasih filia. Lalu yang berikut ada kasih eros, ya. Kasih secara fisik, romantis, ya. Kalau bahasa dewasanya kasih birahi, ya. Ini juga berlaku untuk suami istri, ya. Jadi penting, bukan berarti kalau orang ini nggak apa-apa ya, ini bahasa orang tua sedikit, ya. Suami istri tentu harus punya kasih eros ini, bahaya, ya. Karena kita ini bukan malaikat, tidak kawin. Malaikat itu tidak kawin, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita manusia, suami istri itu kan menikah. Tentu kita butuh juga yang namanya kasih eros, kasih antara suami istri. Ya. Lalu kasih sorge, kasih sayang di dalam keluarga atau family. Kasih anak, kasih orang tua atau kasih kepada keluarga kita. Ya. Jadi inilah tipe-tipe kasih. Jadi sekali lagi, kasih itu penting walaupun berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Ya, Tuhan itu memberikan contoh yaitu kasih agape. Tentu semua tipe kasih itu penting dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kita, yaitu mengasihi tanpa syarat. Ya, kalau kasih di situ dibilang kasih filia itu pilih-pilih enggak? Iya, sahabat itu pilih-pilih, ya kasih. Ya, biasanya yang masih sekolah dulu ingat teman, kita punya geng tertentu, ya. Ada gengnya gitu. Biasanya di dalam geng tuh ada yang kita cari geng tuh yang ada uang sedikit, jangan geng yang kere semua. Ya, jadi tiap minggu nanti ada yang traktir makan-makan. Itu artinya kita pilih-pilih, ya enggak sih? Ya, kita pilih-pilih. Kadang-kadang kita teman yang kalau terlalu cerewet jangan bersahabat dengan dia lah. Berarti kita tidak agape gitu, ya. Eros juga, ya kan? Kita pilih-pilih kan? Iya. Bukan berarti kalau bisa umur begini nih siapa salah. Enggak kayak gitu juga ya. Tentu kita harus pilih-pilih juga. Bapak Ibu, jadi ternyata kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kasih adalah inti dari Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita ringkas Alkitab itu secara ringkas, ya, cuman ada 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bahkan kalau kita ringkas lagi dalam satu kata, maka kita akan menemukan isi Alkitab itu intinya adalah kasih. Jadi terpenting atau sangat penting sekali kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Karena dia adalah inti daripada kasih itu sendiri. Dia adalah inti yang kita selidiki, inti yang kita baca, inti yang kita akan temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes 16, Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah teladan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa yang sudah diteladankan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Itulah inti daripada kasih itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita pagi hari ini bagaimana kita belajar hidup mengasihi seperti Yesus.
Apa sih atau bagaimana sih kita bisa teladani daripada kehidupan mengasihi daripada seorang Yesus? Yang pertama, ya, poin yang pertama. Yang pertama nanti sambil kita menunggu poin-poinnya, Yesus menjalin relasi dengan sesama. Jadi kalau kita mau meneladani Yesus, ternyata kita harus punya relasi. Kita harus punya hubungan dengan orang lain. Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18 berbunyi, tidak baik manusia itu seorang diri. Coba lihat kanan kirinya yang masih sendiri, bilang ke dia, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, kalau belum ada jodoh minimal cari teman. Halo, kalau belum ada teman minimal cari seorang kakak rohani atau bapak rohani. Halo, manusia itu butuh yang namanya sparring partner, ya nggak sih? Ya, sparring partner tuh bisa baik, bisa jelek juga. Ya. Mungkin sparring partner saya ini orang yang nyebelin, orang yang ngeselin. Tapi dia buat saya bertumbuh dalam rohani. Ya gak sih? Misalnya dia tuh suka ngata-ngatain saya. Akhirnya dari dia ngata-ngatain saya belajar mengampuni. Atau ada juga teman yang ya membangun, teman yang mendukung. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita, teman yang baik itu teman yang apa adanya. Bukan yang ada apanya. Jadi gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa manusia itu ternyata tidak baik seorang diri. Waktu Tuhan menciptakan Adam, mungkin Tuhan lihat, Adam ini sendiri melamun. Tuhan tahu apa yang dia lamunkan. Ya. Jadi kalau laki-laki lagi sendiri melamun, tuh Tuhan tahu apa yang lagi dia pikirkan. Lalu Tuhan berinisiatif pada saat itu. Tuhan mengumpulkan semua hewan-hewan, binatang-binatang. Tuhan bawa di hadapan Adam. Lalu Tuhan begini, Adam, silakan kamu pilih. Mungkin ada yang cocok buat kamu. Bapak Ibu bisa baca lagi Kejadian pasal yang kedua itu ya. Lalu Adam mulai seleksi satu persatu Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau waktu itu mungkin Adam matanya lagi berbunga-bunga dengan gajah, lalu ada gajah cantik, lalu diambillah gajah jadi pasangan hidupnya. Wah, kacau balau sudah ya. Jadi waktu itu ada melihat-lihat tapi ternyata tidak ada yang sepadan, tidak ada yang cocok. Ya, lalu Tuhan membuat dia tertidur dan diambillah salah satu tulang rusuknya dan diciptakanlah Hawa. Itulah yang sepadan dengan dia, itulah yang cocok dengan dia. Jadi Adam butuh seorang teman, Adam butuh relasi. Jadi secara tidak langsung Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita perlu membangun yang namanya relasi. Relasi itu sangat penting. Nah, Yesus sendiri juga tidak bekerja sendiri. Ternyata Yesus juga membangun relasi. Yesus juga membangun tim. Ya, waktu dia mau pelayanan, dia mulai memilih ke-12 muridnya. Ya, dia mulai panggil satu persatu. Bahkan kalau mau dibilang tim atau relasi yang dibangun oleh Tuhan, bukan hanya sekedar dari murid-muridnya. Dia ketemu Sakeus yang baik, lalu dia ketemu orang-orang yang lain. Jadi jangan pikir Tuhan itu hidupnya eksklusif, teman-teman. Ya, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu saya Tuhan, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Ya, Tuhan membangun relasi, Tuhan membangun hubungan. Karena tanpa hubungan, kehidupan manusia tadi saya bilang, manusia tidak bisa seorang diri, kita butuh relasi. Ada juga sih tipe-tipe orang yang introvert katanya gitu ya. Jadi menyendiri, melamun saja di rumah, tidak suka keramaian, tidak suka artinya kalau dilihat orang lagi berkumpul, aduh malas gitu ya. Kenapa orang-orang seperti ini agak sulit ya? Menurut saya, ya, kita manusia itu butuh relasi. Kita manusia itu butuh hubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Ya, dalam pekerjaan kita tidak bisa bekerja sendiri. Amin. Di dalam keluarga, ya, kita tidak bisa one man show. Ya, saya imam, saya ini laki-laki, saya ini punya harga diri, tidak butuh orang lain. Ada yang seperti itu di dalam keluarga, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang merasa bangga ya kalau dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Saya bisa kok sendiri, saya nggak butuh orang lain. Padahal, ya, belum PowerPoint-nya. Jadi
Padahal kita itu ternyata tidak bisa atau kita tidak mampu tanpa bantuan daripada orang lain. Yesus membangun hubungan erat seperti yang tadi saya katakan. Yesus tidak membeda-bedakan. Dengan siapa saja dia bergaul. Dengan siapa. Bahkan ada ungkapan di dalam Alkitab bahwa Yesus sahabat orang berdosa. Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh memang ya boleh sih pilih-pilih sahabat, pilih-pilih teman itu boleh. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang eksklusif. Bapak Ibu mengerti maksud saya nangkap ya. Kita menjadi orang yang saya nggak butuh orang lain. Saya nggak butuh bantuan. Saya bisa sendiri, saya mampu. Ya. Kadang-kadang ada juga yang menganggap orang lain itu hanya merepotkan. Orang lain itu hanya membuat saya tidak berkembang di dalam kehidupan saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahkan di dalam keluarga kita ada relasi antara suami istri dan anak-anak. Ketika kita bersatu, kita memiliki kekuatan. Amin. Seperti ungkapan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita meruntuh. Seorang nahkoda yang memimpin sebuah kapal pun dia butuh ABK yang lain. Ya, adik saya itu seorang nahkoda kapal. Ya, dia bekerja dulu kadang-kadang 2 tahun sekali baru ke Indonesia. Jadi dia keliling dunia. Sekarang dia sudah menetap di Kalimantan. Dia itu nahkoda kapal, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, jadi kemana dia bawa kapal. Suatu ketika dia bersandar di Lampung, ya. Waktu bersandar di Lampung, tanpa sepengetahuan dia, ABK-nya ini memuat barang ilegal. Dia nggak tahu. Jadi ada beberapa puluh drum BBM yang dimuat ke atas kapal dan dia nggak tahu. Waktu dalam mungkin lepas landas dari dermaga kurang lebih 2-3 jam, tiba-tiba kapalnya dikejar oleh polisi. Lalu dia bingung, ini kenapa? Ternyata waktu diperiksa ketahuan ada BBM ilegal di dalam kapalnya. Tanpa sepengetahuan dia. Ya, tanpa sepengetahuan, akhirnya dia ditangkap dan sempat masuk penjara juga waktu itu. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya relasi yang kurang baik, kita punya teman yang kurang baik juga, ya kita bisa jatuh juga. Kita bisa terjerumus juga. Memang penting kita pilih-pilih teman. Tapi yang intinya adalah kita harus membangun yang namanya relasi di dalam kehidupan kita. Di dalam relasi kita, kita bisa mengungkapkan kasih kita. Ya, kepada siapa kita mengasihi? Ya kepada orang lain. Kepada orang lain berarti kita harus membangun yang namanya relasi. Mulai dari keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itulah tujuan kita membangun relasi. Jadi sekali lagi, ada inti dari poin pertama ini adalah kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak mampu seorang diri. Kita butuh orang lain, kita butuh topangan, kita butuh dukungan. Dan melalui relasi itu juga kita bisa mengaplikasikan kasih kita kepada orang lain. Yesus bukan berarti dia tidak mampu, tapi dia membangun relasi supaya orang tahu bahwa Yesus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus mengasihi dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata kosong. Ya, Yesus mengasihi dengan apa yang dia lakukan dan orang lain melihat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kasih itu bukan sekedar perasaan, ya, bukan juga ungkapan belaka. Saya sayang sama kamu, saya mengasihi kamu. Yang penting orang lain tahu saya mengasihi. Yang penting saya sudah kasih tahu saya mengasihi dia. Apakah itu yang disebut dengan kasih, Bapak Ibu? Belum ternyata. Karena ternyata kasih itu atau love is a verb. Kasih itu perlu bukti. Kasih itu dinyatakan di dalam tindakan. Ya, jadi selain perkataan kita juga menyatakan kasih kita di dalam mungkin tindakan yang rela berkorban seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu tindakan, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita tidak bisa mengasihi, ya, saya mau bilang, kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi.
mungkin kita bisa memberi tanpa mengasihi. Saya balik lagi, mungkin kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi kasih itu harus diungkapkan dalam bentuk tindakan. Bukti nyata yang dilihat orang. Dari mana kita tahu Yesus mengasihi kita? Dia mengorbankan dirinya, itulah kasih. Jadi kasih harus dalam bentuk tindakan, Bapak Ibu. Tidak bisa hanya dengan kata-kata. Itu namanya orang omong kosong saja. Nah, Bapak Ibu, Dr. Gary Chapman, ya, tahun 1992 dia mempopulerkan yang namanya love language. Bapak Ibu mungkin pernah baca juga, pernah tahu juga. Jadi ternyata bahasa kasih itu ada beberapa. Di situ dia katakan ada 5 jenis bahasa kasih. Ya, bagaimana orang mengaplikasikan kasihnya dan bagaimana orang menerima kasih itu di dalam kehidupannya. Yang pertama di situ dikatakan words of affirmation. Love of affirmation itu maksudnya kata-kata pujian, kata-kata sayang, ya. Jadi kadang-kadang ya tipe orang itu beda-beda ya. Mungkin kita sudah kasih dia uang, kasih dia hadiah, tapi kasihnya tanpa kata-kata gitu. Lalu kita bingung, kok dia nggak terima kasih atau apa? Nah, mungkin bukan itu yang dia butuhkan, Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti saya selesaikan, jadi saya selesaikan dulu ya. Love of affirmation itu ya ada orang yang dia hanya butuh dipuji saja. Ya, istri saya juga termasuk bahasa kasihnya love of affirmation. Jadi dia butuh dipuji, butuh pengakuan. Oh, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu cantik ya. Ada orang-orang yang butuh seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Sudah berapa tahun tinggal suami istri, sudah tahu apa kira-kira dia butuh pujian gak kira-kira di dalam kehidupannya. Atau di dalam persahabatan, dia gak butuh lain. Yang penting puji saja, akui saja apa yang dilakukan. Oh, kamu terbaik, itu saja dia sudah senang. Itu kebutuhannya, bahasa kasihnya itu, Bapak Ibu. Jadi dia gak butuh muluk-muluk. Yang berikut, ya, yang berikut itu di situ dia hanya butuh motivasi ya. Yang berikut, yang kedua itu quality time, ya, waktu yang berkualitas. Sibuk kerja pagi, siang sampai malam. Bapak Ibu tahukah bahwa ini juga perceraian tertinggi itu terjadi karena ini. Pertengkaran dalam keluarga terjadi juga karena ini, karena kurangnya quality time. Ya, saya akhirnya memutuskan, sudahlah, saya nggak usah kerja. Ya mungkin karena gak dapat kerja juga. Sudah lamar sana sini gak ada yang keterima juga. Lalu saya berpikir, oh gak salah kok. Saya kerja di rumah saja, bisa menghasilkan, yang penting saya dekat kepada anak-anak saya bisa mengasihi mereka, saya senang lihat pertumbuhan mereka, dari bayi sampai mereka besar. Tapi Bapak Ibu jangan tiru saya, kalau bisa kerja ya kerja, jangan bilang mau di rumah saya. Dari situ saya bisa mengasihi mereka, bisa menjaga mereka, bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan saya bisa memenuhi yang disebut dengan apa yang dikatakan quality time bersama mereka. Mungkin ketika mereka besar, saya nggak bisa kasih apa-apa buat mereka, Bapak Ibu. Gak ada tabungan ratusan juta, gak ada emas yang bisa saya tinggalkan. Tapi mungkin mereka ingat kebersamaan mereka dengan saya. Itu cukup. Ya buat saya itu mungkin cukup. Buat mereka. Karena buat saya anak-anak itu tumbuh bersama saya itu mereka mungkin jadi kuat. Jadi luar biasa. Ya, mungkin saya sibuk. Ya, seperti istri saya. Anak kami kalau makan kan 3 kali sekarang. Si Joy makan 3 kali. Ya. Lalu kadang-kadang saya protes dia, sudah pagi-pagi biar dia, kakak Dini saja yang kasih makan. Istri protes, enggak, nanti anak saya enggak bersama saya. Ya, jadi saya harus menyempatkan waktu untuk saya rawat dia. Minimal saya kasih makan dia pagi-pagi sebelum saya berangkat kerja. Jadi Bapak Ibu ternyata quality time itu penting sekali. Halo, yang sibuk bekerja dari pagi, siang, malam dan enggak punya waktu. Kadang-kadang kita mesti cek, apa sih yang dibutuhkan pasangan saya? Ya, kira-kira dia kasihnya apa? Love language-nya apa? Ya. Next, yang berikut, yang ketiga. Ya. Apalagi bahasa kasih yang ketiga. Di situ dikatakan receiving gift atau hadiah, pemberian, ya.
Jadi kadang-kadang mereka nggak butuh, ada juga pasangan yang butuh hadiah. Hadiah nggak usah besar-besar, ya. Anak saya Jose itu suka hadiah, ya. Jadi kalau mau kasih sesuatu tuh saya beli, saya simpan dulu, bungkus dulu, biar dengan apa saja. Karena kami tuh, karena istri saya suka belanja online, Bapak Ibu. Jadi kalau ada paket, begitu kurir teriak paket, Jose sudah berdiri di depan pintu, ya. Jadi dia harus ambil dan dia yang akan buka, apapun isinya dia senang, ye gitu. Jadi saya bilang, anak saya, aduh bahaya juga ya. Apa-apa saya harus beli bungkus, kasih dia hadiah. Gitu Bapak Ibu. Ya, kalau punya uang lebih, kalau punya sesuatu yang beli lebih, Bapak Ibu, bungkus yang rapi, simpan yang rapi. Istri saya ini, saya suka kasih uang maksudnya apa ya? Quality time sudah, kata pujian sudah, ya. Lalu kok dia tidak senang? Mungkin dia butuh hadiah, Bapak Ibu. Ya, mungkin kecil, ya, hadiahnya kecil, ya, yang berkilau itu permata, kecil tapi mahal, ya. Kalau kita bisa berikan, kita berikan kepada pasangan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Yang ke berapa lagi? Keempat, act of service, tindakan nyata, ya. Ada yang mungkin senang dibantu, ya, di rumah. Ada yang senang dilayani, seperti yang dibiasakan orang-orang bule. Kalau turun dari pintu, ya mau naik mobil, pintu dibukakan, dia senang, lalu ditutup lagi. Kalau punya motor gimana ya? Masa kita gendong dia naik di motor, kan tidak mungkin. Bantuan yang lain di rumah, ya, sempatkan bantu istri, bantu suami di rumah. Ya, dia sudah pulang, sudah capek, ya mungkin bantu rapikan sepatunya, pakaiannya dan sebagainya. Layani, ya, pelayanan itu penting sekali. Itu bahasa kasih juga ternyata, Bapak Ibu, ya. Bahasa kasihnya istri saya salah satunya, dia hanya butuh didengarkan, ya. Di kerjaan, seharian di kerjaan, banyak hal yang terjadi. Nanti kalau dia pulang, kalau dia sudah duduk, saya mulai duduk dekat dan dia mulai cerita. Ya, mungkin saya cuma bilang, oh ya, oh gitu ya, cukup, ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang laki-laki belajar 3 kata itu aja. Oh ya, oh gitu ya, cukup ya. Jadi dia nggak butuh muluk-muluk, Bapak Ibu. Ya, dia harus ungkapkan, karena perempuan kan butuh berkata-kata terus kan, ya. Mungkin 6.000 kata di kerjaan cuma habis 1.000, berarti 4.000 di rumah dia harus habiskan, Bapak Ibu. Itu pelayanan loh, ya. Itu kita melayani dia, ya. Dan dengan demikian waktu dia sudah selesai, dia terpuaskan, Bapak Ibu, ya. Tidak muluk-muluk. Jadi mengasihi itu nggak mahal ternyata. Itulah bahasa kasih yang harus kita lakukan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, ya, physical touch atau sentuhan fisik, ya. Misalnya contohnya kalau yang masih pacaran tuh, ada yang pasangan yang senang sekali gandengan tangan, ya. Jalan-jalan biar di keramaian dimanapun, pokoknya gandengan tangan terus, ya. Saya juga dulu seperti itu, tapi lama-lama, aduh, nggak bisa lagi. Seperti sekarang nggak apa-apa ya, ini rahasia dalam rumah tangga, tapi nggak apa-apa. Sekarang tuh kami kalau tidur nggak bisa bersentuhan, nggak tahu kenapa, ya. Kalau sentuhan bawaannya kaget dan kebangun terus. Saya lihat orang kenapa di film-film tuh orang bisa tidur pelukan ya, kok bisa nyenyak ya. Saya nggak tahu. Puji Tuhan kalau yang suami istri di sini kalau tidur bisa pelukan dengan suami istri. Wah, itu sukacita yang luar biasa. Saya dan istri tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kalau pelukan tuh bawaannya gerah, bawaannya nggak bisa tidur, kebangun lagi dan kebangun lagi. Yang ada sakit, ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata bukan itu bahasa kasih kami, ya. Jadi beda gitu, masing-masing beda, ya. Physical touch yang dimaksud, ya. Minimal sediakan waktu untuk pelukan dengan suami istri 2-3 detik. Halo, siapa di sini yang sudah lama tidak pelukan dengan suami istri? Suami istri ya, saya bilang suami istri, garis bawah itu, ya. Yang sudah lama tidak pelukan, ya. Sebelum kerja peluk anak-anak, peluk istrinya, ya. Gak tahu, mungkin anak saya Jose itu senang sekali dipeluk, ya. Dengan dipeluk sekali, saya kalau sudah marah dia, saya sudah disiplin dia. Begitu peluk selesai, Bapak Ibu, ya. Sekalipun dia lagi nangis kencang sekali, tapi begitu saya peluk, saya minta maaf, dia langsung senang sekali. Ya, jadi
Dari situ tahu ini anak saya bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, pelukan itu ternyata menurut penelitian apa ya? Kalau ingat Bapak Ridwan Kamil itu pernah ngomong ya, bahwa dia ketika memeluk, suami memeluk istri itu seperti kita sedang membangun koneksi. Ya, Alkitab bilang bahwa kehidupan suami istri itu tidak ada yang tersembunyi. Kalau sudah jarang peluk tuh biasanya ada apa-apanya. Halo? Ya. Ayo, kita mulai selidiki kira-kira pasangan saya ini bahasa kasihnya apa. Ya. Ternyata dengan tahu, dengan kita mengerti dia. Oh, ini bahasa kasihnya. Itu bisa mengurangi yang namanya apa? Permasalahan di dalam keluarga. Ya, mungkin ada KDRT. Kok istri saya ini saya suka transfer tiap bulan 5 juta. Kenapa kok dia merasa saya nggak mengasihi dia? Karena bukan itu yang dia butuhkan, Bapak Ibu, di dalam kehidupannya. Dia mungkin butuh kehadiran kita. Amin. Dia butuh waktu kita. Ya, mungkin dia butuh sesuatu yang pujian atau apa ya. Ya, kalau ketemu pulang capek-capek juga masak, mungkin makanan nggak enak juga. Mungkin kalau lapar, wah ini enak ya kan. Mungkin garam terlalu banyak juga, ya nggak apa-apa, pujilah, ya puji sedikit lah nggak apa-apa. Itu jeripaya dia, itu apa namanya jerih lelah yang sudah dia kerjakan dan dia merasa oh saya dihargai. Banyak permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi karena ini, Bapak Ibu, ya. Karena dia seorang psikolog dan dia tahu, makanya dia ungkapkan teori ini, ya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi dalam bentuk tindakan, ya, tidak hanya kata-kata. Dia memberi makan 5.000 orang. Ya, jadi itu bukti dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Jadi bukan teori Alkitab saja, bukan hanya kata-kata, bukan hanya kalimat-kalimat yang kita baca yang kosong belaka, tapi semuanya berbentuk tindakan nyata yang dilihat oleh orang lain. Amin, Bapak Ibu. Mari kita ungkapkan kasih kita dalam bentuk tindakan. Next, kita lihat ini gambar, ada 2 gambar yang saya berikan. Ya, yang pertama itu namanya Taj Mahal. Ya, seorang dari India bernama Shah Jahan yang membangun sebuah gedung yang sangat megah sekali. Sekarang menjadi ikonik sekali di India. Bahkan orang pakai gedung ini bukan hanya berwisata, tapi ada juga yang tempat melamar istri, melamar pacarnya, jadi tempat foto prewed. Tapi tahukah Bapak Ibu, Shah Jahan ini membangun ini untuk mendiang istrinya yang sudah meninggal. Ya, luar biasa. Jadi dia begitu luar biasa mencintai istrinya. Lalu waktu istrinya meninggal untuk dikenang, dia membangun tempat ini yang disebut dengan Taj Mahal. Lalu di sebelahnya ada namanya Casa Loma. Casa Loma ini dibangun oleh Henry Platt, ya, di Amerika. Dia membangun sebuah kastil yang sangat besar, kastil yang sungguh luar biasa. Sekarang kastil ini jadi museum di Amerika, Bapak Ibu. Nah, karena istrinya lumpuh, istrinya tidak bisa berjalan. Lalu dia punya ide, waktu istrinya masih hidup, dia punya ide bagaimana supaya istri saya bahagia dan dia bisa menikmati apa yang kami punya. Ya, karena lumpuh, kasihan, gak bisa kemana-mana. Jadi kastil itu dibangun dengan tangga-tangga yang bisa pakai kursi roda, Bapak Ibu, kalau ke sana. Jadi mudah dia untuk pergi mengelilingi kastil ini. Jadi kalau Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan waktu istrinya sudah meninggal. Berbeda dengan Henry Platt, dia membangun kastil ini waktu istrinya masih hidup. Bapak Ibu, kasihilah orang lain waktu masih ada waktu. Amin. Kasihilah istrimu yang sekarang, kasihilah suamimu, ungkapkanlah kasihmu waktu dia masih hidup. Jangan semeninggal baru, kita akan bangun kuburan yang mewah sekali. Buat apa? Orangnya sudah meninggal. Ya, buat apa lagi? Sudah telat. Waktu dia masih hidup sekarang, kasih yang terbaik, berikan yang kira-kira menyenangkan hatinya, yang menyukakan hatinya. Bukan sudah dia mati, baru kotong bangun. Buat apa? Sudah tidak ada gunanya lagi. Halo Bapak Ibu. Inilah kasih dalam bentuk tindakan. Sewaktu dia masih hidup, kita kasih yang terbaik. Ya, orang tua kita, siapapun yang Tuhan kasih untuk kita kasihi, sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Ya,
Jangan sampai orang sumati ya. Kadang-kadang orang tua punya anak 5, tiba-tiba orang tua meninggal. Lalu kita mulai baku rampas, biar beta yang bangun di kuburan, lalu kita bangun, kita bikin rumah yang mewah, itu kuburan. Ya, istri saya kaget waktu sampai Kupang, lihat di orang rumah depannya semua ada kuburan semua. Saya bilang emang di sini orang Kupang begitu, orang tua meninggal dikubur di samping rumah. Pernah kami mau kontrak rumah, ya, rumahnya murah, bagus. Lalu karena waktu itu lihatnya di Facebook saja, jadi saya bilang yuk kita ambil saja rumah ini murah nih. 1 tahun cuma berapa? 8 juta, 3 kamar lagi. Waktu kami sampai ke sana dan kami kaget karena ada bangunan megah di depannya, kuburan ada 3 buah. Lalu waktu itu batal, ya, karena kami mungkin tidak terbiasa kalau tidur ada kuburan di samping rumah. Ya. Tapi ya itulah, ya, orang tua sudah meninggal, baru kotong kasih kuburan yang mewah. Waktu masih hidup, kotong di mana? Kotong lagi kerja keras, kumpul uang, sia-sia, Bapak Ibu. Sekaranglah waktunya. Mari kita mengasihi dengan tindakan yang nyata. Karena itu yang sudah diteladankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, bagaimana kita mengasihi seperti Yesus? Mengasihi dengan mengampuni. Ternyata kasih dan pengampunan itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, percayalah bahwa Tuhan sudah merancangkan yang namanya keselamatan itu. Ya, jadi waktu kita berdosa, waktu kita membuat kesalahan, Tuhan sudah menyediakan yang namanya pengampunan. Makanya kasih dan pengampunan itu tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tahu bahwa kita ini manusia lemah. Amin. Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa kita akan berbuat kesalahan kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kasih dan pengampunan itu tidak bisa terpisahkan. Amin, Bapak Ibu. Bukti yang nyata ketika Kain membunuh Habel hanya karena iri hati. Kenapa Kain tidak bisa mengampuni? Karena itu tadi, dosa tadi, ya. Karena Habel tidak bisa, Kain tidak bisa mengampuni. Padahal hanya karena iri hati loh, Bapak Ibu. Iri hati. Saya kemarin baca berita, mungkin teman-teman juga, Bapak Ibu juga baca, ada suami istri polisi. Lalu karena istri punya utang di beberapa pinjol, Bapak Ibu. Jadi istrinya ini minta kepada suaminya, tolong transfer, ini kurang cicilan, kurang 3 juta. Ya, ini kejadian saya lupa, nggak tahu di Bima atau di mana gitu, di Sulawesi. Lalu istrinya ini telepon terus kepada suaminya. Suaminya nggak balas, bahkan handphonenya dimatikan. Dua-duanya sama-sama polisi, Bapak Ibu. Bisa search di Google, ada beritanya. Lalu waktu dia kontak suaminya nggak balas, ya, biasanya WA tuh cuma checklist 1 saja. 2 hari, 3 hari semua jatuh tempo, bahkan si istrinya sudah diteror terus dari tempat pinjaman uang itu. Tapi suaminya acuh tak acuh. Ya. Lalu 3 hari kemudian suaminya balas, oke, nanti saya transfer. Begitu oke, handphonenya nggak aktif lagi. Waduh, istrinya memuncak kekesalannya. Waktu pulang kantor dia lihat suaminya lagi tidur di lantai pakai tikar. Tanpa rasa beban, tanpa rasa bersalah, tanpa ada tanggung jawab apa-apa, menurut berita itu. Istrinya langsung ke dapur, ambil pisau dan dia tusuk suaminya. Bukan cuma sekali, dia tusuk, sampai kekesalan dalam hatinya itu habis. Setelah dia tahu suaminya meninggal, dia panggil keluarganya, suaminya masukin karung, lalu dibawa ke belakang, pekarangan belakang, dan mayat suaminya digantung di belakang pekarangan rumahnya. Setelah mungkin 3-4 hari, karena tercium bau baru ketahuan. Dan mereka berpura-pura, gak tahu apa-apa. Katanya suaminya meninggal karena bunuh diri. Akhirnya polisi bilang, oh iya mungkin karena bunuh diri. Ternyata setelah beberapa bulan diselidiki, forensik, ada bekas tali, ada bekas kekerasan dan sebagainya, baru ketahuan, Bapak Ibu. Saya waktu baca berita ini, waduh, begitu mengerikannya. Ya, kasih tanpa pengampunan di dalam kehidupan kita. Jangan jauh-jauh, Bapak Ibu. Kadang-kadang yang bikin sakit hati itu orang yang kita kenal. Yang bikin kita sakit hati itu orang yang kita sayang. Yang bikin kita jatuh dalam dosa, yang bikin kita kesal, yang bikin kita akhirnya berbuat kekerasan itu karena orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, bukan orang lain.
Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak punya pengampunan di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk mengampuni orang lain, ini sangat-sangat berbahaya. Karena Tuhan kita sudah memberikan contoh kepada kita. Petrus itu bikin Tuhan jengkel loh, ya kan? Dia murid saya kok dia menyangkal saya, ya kan? Coba kalau saudara punya teman, setidaknya kayak punya anak lah, lalu di orang lain dibilang, ih besan kenal itu orang. Kira-kira Bapak Ibu kesal ke sana? Kesal, ya. Apalagi Petrus ajak, Tuhan Yesus sudah ajak dia dalam satu tim, dia murid yang luar biasa, ya. Tapi tiba-tiba dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ampuni dia, Tuhan maafkan dia. Bahkan Petrus orang yang luar biasa. Sekarang dia menjadi tonggak berdirinya gereja. Bahkan dia membaptis 3.000 orang. Wow, luar biasa. Jadi kasih itu mengampuni, Bapak Ibu. Kalau kita punya kasih, pasti kita harus bisa mengampuni. Yesus adalah penghubung. Yesus adalah pendamai antara manusia dengan Allah. Kisah penginjilan beberapa tahun lalu di Papua, Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini Papua itu masih suka perang antar suku. Bahkan peperangan mereka itu baru damai kalau ada nyawa yang dikorbankan. Wow, ini sangat mengerikan. Kalau suku A ini membunuh suku B, berarti harus selesai kalau suku B ini 2 orang sudah mati dulu, baru suku A mau damai, Bapak Ibu. Ini akan terus menerus seperti itu. Lalu kita penginjilannya gimana? Ada seorang penginjil yang berinisiatif. Tidak usah dikorbankan lagi. Karena Yesus sudah berkorban untuk mendamaikan kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita yang terusir, kita yang punya hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi kita punya seorang penghubung perantara yang luar biasa. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah kasih itu, Bapak Ibu. Jadi kasih sangat penting. Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita harus mengampuni seorang akan yang lain. Kenapa sih orang susah mengampuni, Bapak Ibu? Kadang-kadang orang, mengampuni, kalau saya mengampuni harga diri saya jatuh. Ada yang bisa seperti itu. Ada yang kalau dia mengampuni dendam saya tidak tersampaikan. Itu orang yang susah mengampuni. Dan yang lebih berbahaya, orang yang tidak bisa mengampuni karena dia belum mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita merasa saya sudah diampuni, berarti saya harus mengampuni orang lain. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau diampuni, kita harus bisa juga mengampuni. Jadi pengampunan itu timbal balik, Bapak Ibu. Kemudian, saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengampuni orang lain, yang untung bukan orang lain loh ternyata. Secara psikologis yang untung adalah diri kita. Amin, Bapak Ibu. Orang yang membenci itu, saya suka kalau ngajar di sekolah saya suka kasih contoh. Ya. Orang yang suka membenci, di mana-mana dia lihat orang nggak suka dia benci. Di mana-mana dia kalau punya komunitas dia selalu benci. Ada yang lebih dari dia benci. Ada yang ngomong, padahal bukan ngomongin dia benci. Semakin benci kita seperti menumpuk beban di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu kalau kita nggak mau mengampuni seperti itu. Kesini kita benci, tumpuk lagi. Makin lama beban itu makin berat. Bapak Ibu, saya belajar psikologi di dalam kuliah saya. Jadi kalau saya lihat orang dari sakitnya, dari hidupnya, ini orang ini beban berat nih kayaknya ya. Senyum saja susah ya. Untuk akui kelebihan orang lain saya susah, ini orang punya masalah nih pasti. Bebannya berat sekali nih orang ya. Kalau lihat, masa lucu juga dia muka stabil sah, ini dia orang ada masalah nih pasti di rumah nih ya. Gitu. Bapak Ibu, pengampunan itu bukan untuk orang lain, tapi hadiah untuk diri kita sendiri. Amin. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita bebas dari beban itu. Amin. Kita sedang melepaskan beban yang kita pikul selama ini. Kalau kita melepaskan pengampunan di dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang mau tumpuk terus beban itu dalam kehidupannya? Orang sakit hati terus, tersinggung terus, iri hati terus, benci terus. Capek loh Bapak Ibu, benar. Ya. Jadi saya sampai istri itu kadang-kadang kami itu sekarang hidup tanpa beban. Lihat orang lain punya ini, gak apa-apalah. Itu berkatnya dia.
Ayo mulai belajar seperti itu. Oh, lihat orang lain sudah bisa bangun rumah. Oh, itu berkatnya dia. Berkat kita beda lagi mungkin. Ya. Sekarang kami sedang menikmati, gak apa-apa lah. Kita kontrak rumah saja gak apa-apa. Karena ternyata cicil rumah itu lama-lama buat kami yang artinya tiap bulan 5 juta, tiap bulan 5 juta. Kami kan orang swasta. Ya, suatu saat tiba-tiba ada masalah di kerjaan atau apa, 5 juta ini kan nanti berbunga terus, Bapak Ibu. Cicil rumah itu saya tahu ada cerita orang cicil bunga dulu, pokoknya nanti. Waduh, ya berat. Jadi maksudnya ini kami ya, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa, gak apa-apa. Tapi maksudnya kami tidak mau membebani kehidupan kami dengan melihat atau membandingkan dengan kehidupan orang lain. Tujuannya apa? Supaya tidak ada beban, Bapak Ibu. Tidak ada beban. Kami hidup nothing tulus. Ada berkat hari ini, terima kasih Tuhan. Tidak ada, sedang on the way. Pasti Tuhan kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada beban. Tapi kalau lihat orang lain iri, lihat orang lain mulai omongin, lihat orang lain mulai benci. Kalau orang lain senang, kita susah. Bahkan kita susah kalau lihat orang lain senang. Ini bahaya ya. Bapak Ibu, mari kita teladani apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Tahun-tahun yang lalu ada sebuah tembok besar yang membentang, membagi Jerman itu menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat, Bapak Ibu. Ya, dipisahkan oleh sebuah tembok besar. Ini adalah sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, karena sudah lama, karena orang sudah mulai jenuh, karena permusuhan ini, orang-orang di Jerman Timur itu suka buang sampah ke Jerman Barat. Ya, hal-hal yang kotor mereka buang melewati tembok ini ke Jerman Barat. Semua sampah-sampah dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Jerman Barat, Bapak Ibu? Karena waktu itu kalau musim dingin benar-benar terjadi kelaparan. Jadi kalau musim dingin mereka bukan lempar sampah, tapi lempar makanan, lempar roti dan sebagainya. Kenapa? Mereka bilang, biarlah apa yang mereka punya lempar kepada kita, apa yang kita punya kita lempar kepada mereka. Kalau mereka lempar sampah kepada kita, kita lempar makanan kepada mereka. Amin, Bapak Ibu. Dari sini kita belajar, kalau orang melempar hal-hal buruk dalam kehidupan kita, jangan kita balas dengan hal yang buruk. Amin. Mari kita balas dengan hal yang baik. Alkitab berkata, kalahkan dengan kalahkan permusuhan itu dengan kebaikan. Kalau kita punya kehidupan yang penuh dengan pengampunan, maka kita punya kasih di dalam kehidupan kita. Saya undang para pemain musik. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita belajar, kita meneladani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk hidup di dalam kasih. Matius 16 ayat 24. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, Bapak Ibu. Pengampunan adalah bentuk penyangkalan diri. Bukan aku lagi, melainkan Kristus. Peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Coba lihat kanan kirinya. Dia punya daging, dia punya darah enggak? Berarti dia bukan musuh kita. Amin. Tidak ada alasan untuk kita membenci dia. Peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara. Melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sering menjerat atau membuat kita jatuh dalam dosa. Dan ayat yang terakhir Bapak Ibu, kalau punya waktu baca Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, kasihnya begitu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita meneladani dia. Terima kasih Tuhan.